Jadi Pak, kalau ngomongin hati, aduh sedih aku kalau ngomong gitu. Mereka itu hanya sistem otaknya yang bermasalah. Neurologisnya ya? Ya, neurologisnya. Tapi hatinya Pak, sangat putih, bersih. Apa itu? Oh ya ampun, tanam sendiri? Iya nih. Oh my god. Ini labu siam, jagung, pepaya. Semua tanam sendiri, Bu? Semua. Ya ampun, anak-anak ikutan nanam gitu? Tentu. Oh my god. Jadi anak-anak ikut nanam. Beda ya, oyong dari, ya ampun. Iya, oyong biasa oyong kan rada-rada apa yang itu? Bergerigi-gerigi. Ya, itu loh. Ya ini mungkin jenisnya beda dan ini manis sekali. Oh oke. Manis sekali, fungsinya banyak banget. Jadi yang kutanam semua adalah yang bermanfaat untuk anak-anak. Yang Pak Dedi kayak cipluan segala, udah nggak ingat. Ciplukan. Itu langka ya, jarang ketemu ya? Langka sekali. Di sini ada? Ada. Oh my semuanya. god. Jadi semua yang kutanam nih, ini kan itu Pak, kelor. Itu lencak nih, ini lencak Pak. Jadi anak-anak seminggu 2 kali makan lencak. Ini anti kanker loh Pak ini. Anti kanker ya? Oh. Lencak namanya? Lencak. Dari daerah mana asalnya? Wah, kok daerahnya aku tidak tahu. Oh. Bogor sih umumnya, Jawa Barat nih. Ya ampun, lencak namanya nih ya. Nih. Anti kanker ya? Ya. Oh my god. Ini sawi Jepang. Sawi Jepang. Tuh. Nggak mungkin ketemu nih kalau di Aku taruh sini. Iya ya. Di supermarket sayuran juga mungkin nggak akan ketemu. Ini ada, ini juga jarang sekali. Jadi yang tanam. Nah, ini Pak, daunnya juga bisa direbus buat lalapan nih, daunnya ini. Enak. Karena anak-anak berkebutuhan khusus juga harus makannya greeny ya Bu ya, greeny. Iya, betul. Jadi anak-anak itu makannya itu nih ubi jalarnya nih Pak. Jadi anak-anak itu seminggu 2 kali. Ini mengandung enzim yang sangat luar biasa nih. Wow. Seminggu 2 kali? Seminggu makan ini 2 kali. Apaan tuh? Ini daun ubi jalar. Oh. Ini kayak akan enzim loh. Enzim ya? Oh, ya. Diapain biasanya? Dimasak gimana? Ditumis. Ditumis, ini enak. Jadi yang anak-anak makan itu yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Oke. Sampai apa pare, yang sampai semua. Jadi makannya itu ya memang kebutuhan yang dia butuhkan ya, bukan yang dia inginkan. Oke. Semua ada di sini. Ini kebunnya seluas apa sih Bu? Ini nih kebun nih. Ini juga nih. 4 hektar. Ya ampun, 4 hektar. Sampai ke sono-sono tuh. Sepanjang jalan naik ke atas. Ya, sampai sana ujung. Di belakangnya itu khusus untuk cabai ada 4.000 meter. Khusus cabai saja. Jadi kita lagi panen cabai nih, Pak Dedi bawa ini. Kenapa seambisius itu nanam cabai semuanya itu? Mau dijual lagi Bu? Enggak. Karena paling cocok buat cabai ya. Kita jual. Kita jual. Kita udah berkuintal-kuintal itu jualnya. Ini itu apa nih Bu? Nanti nih Bu? Mana? Ini. Oh, itu pokcoy. Oh, pokcoy. Pokcoy itu. Tadi baru dibuka supaya kena matahari. Anak-anak tiap pagi siang beraktivitas? Iya, dari pagi sampai malam Pak. Jadi anak-anak itu bangun jam 5 pagi. Ini olahraga di sini. Wah, ya, kecil-kecil di sini. Luar biasa nih. Terus luar yang biasa. besar-besar di sini. Ini gedung loh ini. Ya. Wow. Ajaib. Ini terbesar se-Indonesia kali ya Bu ya, betul nggak? Sekolah yang seperti ini tidak ada. Tidak ada malah? Tidak ada. Wow. Jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana hidup Pak. Bukan hanya terapi teori-teori gitu Pak. Tapi kerja. Experiential learning ya? Ini semua ini siap anak-anak nih. Yang nyapu, yang rapiin, yang ya pendingin gini. ampun. Tapi memang itu adalah materi pendidikannya anak-anak. Supaya mereka aktif ya? Ya, dan belajar hidup. Belajar hidup, oke. Belajar hidup gitu kan. Karena apa? Kan bapak emaknya nanti kalau udah nggak ada. Oh iya. Mau kerja apa mereka? Jadi mereka mengerjakan semua dari nyapu, ngepel, masak sampai semuanya. Bu, maaf tapi ini agak belakang ya Bu ya. Ujung-ujungnya mereka itu tanda petik akan lulus nggak sih? Atau selamanya di sini? Iya, lulus. Akan jadi, lulus. Lulus kalau apa kriterianya lulus? Tidak ngamuk-ngamuk. Pokoknya sudah adaptif lah ya, sudah mengerti aturan. Yang kedua sudah mandiri. Namun yang program seumur hidup ada 10 anak jadi sampai Tuhan panggil. Oh ya ampun. Makamnya pun kita sudah punya. Jadi namanya Kok bisa gitu ya? Taman Surga Hills. Ada di sini nih? Ada. Di luar gedung ini tapi di sana. Oh ya ampun. Tapi tembusannya dari sini. Kok sejauh itu ya berpikirnya? Iya, luar biasa. Visioner. Itu dulu yang Ibu Menteri PPPA sebagai aku bundanya anak autis Indonesia harus sampai segininya. Bahkan itu villa orang tua nginap. Itu. Oh ini pantas dapat ekor muri nih. Satu-satunya ya Bu ya? Iya, sekolah seperti ini tidak ada. Karena kalau tempat lain mungkin hanya rumah atau gedung. Ya, dan terapi ya. Terapi
bicara terapi motorik gitu-gitu, tetapi bagaimana menghadapi hidup nggak kemandirian. Iya, jadi banyak anak yang udah 19, 20 tahun mengerti menulis membaca, tapi itu kelakuannya masih di mana-mana, bahkan makan ayahnya. Oh ya ampun. Di sini gitu, anak-anak ada tamu nih Pak, umurnya berapa? Umurnya 18, 20. Iya Bu, dia udah lulus PLB gitu kan, SMA PLB. Terus di mana-mana. Sampai ke sana. Murid baru di sini maksudnya? Tidak anak tamu baru, karena kan saya nggak terima anak gede. Oke. Oh, nggak terima anak gede, harus Tidak, dari hanya kecil. 6 tahun sampai 12 yang diterima pertama. Oke. Di atas itu sudah tidak, karena biasanya kalau terima yang udah 14, 15 itu biasanya sudah dari RSJ. Oh. Jadi sudah banyak terbentuk hal-hal yang karakternya sudah mengkristal ya, karakter buruknya gitu. Mengkristal. Jadi maksimal 12 tahun. 12 tahun. Oh, oke, baik. Kalau 12 lah kata itu masih mudah didandanin, diarahkan, diluruskan. Itu masih sangat bisa. Baik. Oh, udah bisa. Sehari-hari mereka tentrem melakukan semua ini, Bu? Wah, dengan happy. Jadi kalau Pak Dedi kesini ya pagi gitu ya, semua ada tugas masing-masing. Ada yang sedang berkebun, ada yang sedang metik, ada yang sedang nanam, ada yang sedang nyapu, ini semuanya. Mereka masing-masing tuh kayak punya dunia kesendirian atau saling ngobrol, Bu? Ada interaksi nggak, Bu? Tidak. Oh gitu. Itu tidak. Tapi Jadi, tahu tugasnya masing-masing. Iya, tahu. Jadi karena habit ya, power of habit. Oke. Jadi saya menanamkan pola kebiasaan habit. Itu yang bisa. Maka anak-anak, bahkan kemarin lah ada baru gitu ya, ibunya sampai menangis, Bu Ima, baru seminggu lah anakku bisa duduk. Karena aku kirimin video waktu dia ngupas bawang. Bisa duduk anakku. Terus ketika makan tahu ibunya juga, Bu Ima, anakku mau makan gorengan gitu kan. Emang sebelumnya nggak mau duduk atau gimana? Sangat aktif sekali. Ya gorengan ini dalam arti mereka itu kan susah banget makannya, hanya tertentu gitu kan. Kemarin saya bikin tahu isi itu kan ya. Dia makan dengan sangat gitu, dan itu tidak pernah terjadi. Jadi biasanya mereka tuh hanya makan itu lagi. Nah di asrama semua menu dia harus makan. Jadi Pak Dedi, aku tuh konsepnya anak-anak ini tidak ada kata enggak mau, enggak bisa, enggak suka. Itu nggak ada. Semua harus terregulasi. Yes. Gitu. Jadi tetapi karena mereka kan jadi punya komunitas nih, biasanya gini, temennya makan pare gitu ya, kanan kiri makan pare, dia makan tanpa harus dibujuk, tanpa apa ya, mungkin sehari 2 kali gitu ya, masih kaget gitu ya. Jadi alam ini sangat mendukung untuk tanda kutip kesembuhan mereka, sangat mendukung karena mereka langsung. Maka Bu Ima, anak-anak ini kalau tantrum gimana? Anakku tidak tantrum karena apa? Energinya habis, udah keluar, tersalurkan dengan yang sangat bagus. Ini kan terasiring gitu Pak, jauh. Coba anak-anak bawa singkong, bawa ubi, bawa talas ini gitu ya. Iya. Bawanya nggak banyak, sedikit, cuman kan bolak-balik. Bu, itu lagi bangun apa sih, Bu? Itu untuk bikin asrama lagi, karena anak-anak kecil sini mau kupindahkan ke sana semua, ke sini semua di kecil, yang di sana untuk anak besar. Oke. Bukan untuk nambah murid, tapi supaya lebih ini. Kalau di Puget cukup, tapi saya mau anak-anak betul-betul happy. Total berapa hektar, Bu, ini, Bu? 4. Luar biasa ya, Bu. Ya. Jadi gedung ini gedung pertemuan atau ada asramanya? Ini asrama. Ini asrama ini menjadi 2 rumah ya. Yang sini itu anak-anak besar, yang ini anak-anak kecil, tapi kita sedang membuat itu. Jadi anak-anak besar kita pindahkan. Sangat cukup, itu kamarnya suka dia Pak Dedi 5 kali 4. Itu Pak Dedi, itu villa untuk kalau orang tua mau nginep. Oh gitu. Ya. Saya siapkan itu ada 4 kamar. Ini luasannya ini masih lurus nih, terus masih. Terus. Wah Pak Dedi kalau jalan-jalan ke sana mah. Turun atau naik? Turun. Ada yang turun, ada yang naik. Oh ya ampun. Lele semuanya, ayam semuanya ada, kambing bahkan ada semua. Karena kambing kita butuh untuk pupuknya. Lele untuk konsumsi ya? Ya, nila sama lele untuk konsumsi. Karena anak-anak nggak makan daging merah ya. Ini dunia harus tahu nih, Bu ya. Se-Asia harus tahu nih. Jangan-jangan se-Asia juga nggak ada ya, Bu ya? Yang model ini tidak. Jangan-jangan ya, Bu? Tidak ada yang model ini. Aduh, asiknya suasana gerimis gini, ya ampun, kayak di surga. Jakarta kepanasan terus, kami enggak. Udaranya seger selalu ya. Selalu berkabut gini. Karena udara juga mempengaruhi kali, Bu ya. Banget. Kepada keaktifan. Kepada apa? Sebetulnya itu kan
jadi anak-anak ini kembali ke bumi ya. Oke, kembali Tanah. ke alam. Ke alam, ke bumi terutama karena Energinya bagus. ya energinya bagus kan berroh ya. Oh, oke. Jadi anak-anak itu makanya nggak pakai sendal. Kemudian mereka berinteraksi dengan alam itu luar biasa bagus. Maka ketika saya ada anak baru, baru dari RSJ dan langsung ke sini gitu ya, dalam waktu 3 hari. Ada perubahan. Bukan ada perubahan, seperti anak nomor seperti teman-temannya yang lain. Langsung ya. 3 hari. Kayak di riset di sini Iya, gitu ya. Iya, kayak di riset. Energi betul, alam itu. ya. Jadi, sampai bapaknya sudah nggak percaya, sampai Bu Ima berarti ini yang dari rumah sakit nggak perlu Pak, anaknya tenang dan bisa bekerja. Jadi mereka happy ketemu komunitas dengan alam seperti ini, kemudian dimanusiakan ya. Nah, itu dia. Sangat disayang, sangat dimanusiakan, dianggap seperti anak yang lain, terlibat interaksi. Saya pengen ngomong ini kayak dirahimi ulang. Yes. Oleh bumi ini, oleh ibunya ini, dirahimi ulang. Ya, itu kata tepat banget. Maka Aduh, enak banget. Saya aja pengen tinggal di sini loh, Bu. mari nginep di sini. Teman-teman, sumpah ini enak beneran, sumpah enak Mari banget. kita nginep di sini, berinteraksi dengan anak-anak. Sunyi, Sunyi, adem. tentrem, banget. hening. Ya, Enak banget, ya ampun. Ini pendopo ya, Bu ya? ya, untuk pertemuan, untuk anak-anak ulang tahun. Ini Pak Dedi kan tadi ngomongin itu kan jeruk nipis kan? Banyak banget. Oh, tanam juga ya? Nih, banyak sekali. Karena anak-anak kalau pagi itu salah satu infusioternya. Infusioternya? Ya. Oke, Ya. alkaline. Jadi kita bunga telang, kemudian ini, kemudian juga wedang ubuh gitu ya. Oh, ada udang Ada dong. Aku paling suka yang merah-merah Ada. itu kan? Ya. Oh, itunya nanti aku bawain secangnya ya. Secang. Yang kayu, ada kayu. Kayunya. Itu punya banyak. Itu sih dikirim. Nih, Pak. Nih, sampai seperti ini. Kita infuse water selalu Pak karena itu. Seperti Pak Dedi tadi bilang itu benar sekali. Nih, pakai air hangat. Cipluan yang udah agak mateng. Jadi cipluan itu anak-anak yang epilepsi sehari wajib 9 butir. Oh, gitu. Dan itu kesembuhan. Akan sembuh. Oke. Anak-anak aku yang epilepsi sembuh semua. Selain kupijat ya. Kira-kira dalam waktu berapa bulan, Bu? Kalau epilepsi antara 6 bulan baru tidak kumat lagi. Oh, oke. Gitu. Tapi, Cara makan cipluannya jadi, gimana, Bu? nanti yang matang. Jadi tetap obat, tetap minum ya Pak. Nanti begitu udah 2 tahun ke dokter lagi dan udah bisa lepas obat gitu. Karena saya pijat juga. Si Jiloro ya Pak. Tuh baru mau tunggu. Ini jauh kalau Pak Didi mau jalan-jalan ke sana. Luar biasa ya. Mereka punya kebebasan untuk keliling atau harus didampingi, Bu? Didampingi. Oh. Anak-anak kita tidak. Oke. Nah, ini Pak. Ya betul benar ini. Nah. Terakhir aku lihat 30 tahun lalu. Kita punya banyak banget. Ya ampun. Yang di depan susah asrama, cari depan ini. villa, iya. Anda punya uang belum tentu bisa Ya, beli. Ini banyak sekali. Terus nanti kalau misalnya ada anaknya kurengan gitu ya Pak, alergi gitu ya. Nah itu daunnya ku rebus, minum dan dibecek-becek, tempelin, dibalurin bisa. Ini manfaatnya banyak banget. Untuk nyembuhin korengan juga ya. Iya, diabetes aja sangat bisa. Aku lupa dalamannya apa sih, Bu? Biji kan? Biji kan? Iya gini. Oh, iya. Cipluan. Oke. Ini belum matang nih. Cipluan. Ya. Lalu, nah yang Pak Dedi tadi aku sebut telang, ini bunga pohonnya nih Pak. Tadi udah dipetikin tiap pagi. Nih. Warnanya ungu tadi loh. Karena antioksidan itu anti kanker. Ya, ada antioksidan. Anak-anak konsumsi dalam bentuk gimana? Di air minum. Jadi mbaknya godok air sepanjian gede, terus habis itu taruh telang. Jadi telangnya tidak ikut direbus. Oh, oke. Ungu cantik banget. Kalau dikasih biru, tapi kalau dikasih jeruk nipis langsung ungu. Awalnya biru, Iya. jeruk nipis ungu. Ungu. Wow. Nanti Pak Dedi bawah. Ini bunga matahari. Ini ayam. Ya ampun. Ayamnya kayak gitu tuh Pak. Ini ayam potong toh, Bu? Bukan, ayam hias. Oh, ayam hias. Iya. Tapi di papang juga ada apa-apa, bukan kasihan. Oh, iya. Kotor karena hujan. Nah ini sampai ke sana lele Pak. Nah ini tadi, jadi aku menanamnya pakai karung ya. Tadi pagi baru dipetikin, jadi nanti banyak banget. Ya kayak gini. Itu sampai tinggi-tinggi segini. Tadi baru digundulin. Seminggu tumbuh lagi Pak. Ini sawi, sawi Cina. Back to Sawi nature. Jepang ini banyak banget. Sawi Jepang. Untuk konsumsi sendiri ya. Ya. Wah, ini masuk Sawi Jepang ini teksturnya nanti kayak gimana sih, Bu? Kayak kangkung. kayak kangkung. Lebih enak dari kangkung. Jauh Pak. Ya ampun.
Ibu udah berapa tahun sih Bu pelayanan di sini Bu? Awalnya kan kami dari Bekasi. Oke. Jadi lalu beli tanah ini. Maksudnya kiprah Ibu dalam bidang ini? Kiprahnya sih aku sudah dari tahun 85 ya. 85? Kali kiprahnya. Ya Tuhan. Dari tahun 85 aku suka banget dengan dunia anak kebutuhan khusus. Oke. 85. Kalau kenapanya aku nggak tahu ya. Wah, udah panggilan. Panggilan. Itu kacang panjang Pak. Ini yang buncuk tuh lele tuh kelihatan dari sini. Nih kotak-kotak itu lele semua. Ada 6 empang. Itu pohon manggisnya gede banget Pak, panen melu. Yang paling bawah itu matoa. Wah, matoa ya. Adit itu rapi banget kalau metikin sampai bersih. Nah ini Pak, ini besok pagi udah mekar nih Pak. Wow. Nih. Telang ya? Ya. Ini besok pagi mekar tuh. Ini untuk minum anak-anak juga. Saya udah lama nggak hirup udara segar, luar biasa ya. Jadi semua anak-anak itu makanannya kita sayurannya nggak ada yang beli. Iya dong ya. Sayur ya. Tanpa pestisida pula di sini. Oh ya, karena tidak dipupuin pun subur Pak. Oh iya dong. Dilempar aja udah Iya hidup. dong. Makanya saya selalu bilang, aduh Tuhan itu humoris banget ya, gitu. Itu cuma taruh aja itu. Nah ini Pak, ini cengkeh. Wah ini kalau panen Pak. Ini salah satunya saya bikin wedang uwo. Ini adalah batangnya dan daunnya. Jadi terdiri dari batang cengkeh, daun cengkeh, kemudian yang merah itu apa namanya? Secang. Kemudian jahe. Jadi udang uwu yang bikin merah tuh secangnya? Iya. Oh. Iya. Nah itu kita udah bungkus-bungkusin, itu anak-anak yang bungkus. Jadi semua anak-anak kerja. Sore nggak ada aktivitas ya mereka ya? Aktivitas di dalam, jadi masak untuk kelompok masing-masing. Mereka bisa memasak? Bisa dong. Jadi mereka pokoknya kalau udah, ini kan masih tidur, jam 4 bangun. Snack time sama wedang uwo. Snacknya bisa rebus-rebusan semua, tapi kukus-kukusan semuanya. Dari umbi-umbian, kita nggak kenal tepung, nggak kenal gula. Oke, good. Gluten casein kita nggak ada. Sampai kita pun, yang tua pun. Nah udah mau jadi Pak. Nah ini udah tua, udah ada bunganya kan, kasih ke ayam. Ini ayam hias ya? Iya. Jadi ya udah gitu aja, diliatin aja. Oh, bertelur nggak sih Bu? Bertelur. Terus telurnya? Telur itu tuh lagi mau ngeram, ada di ujung tuh dua tuh mau tuh, yang di ujung sini, dari sini Pak Dedi. Telurnya bisa dikonsumsi? Bisa, kecil. Di sini ada istilah musim kemarau nggak sih? Nggak ada Bu ya? Nggak ada. Hujan aja gitu ya? Oh. Ya panas ada, tapi sampai kemarau gitu nggak ada. Nah itu Pak, itu ini Gunung Salak Pak Dedi. Ini kita di lereng Gunung Salak ini. Pas banget ya, beruntung banget ya. Ya, itu vilanya orang Jakarta tuh. Sepi, sunyi banget. Enak banget ya. Sunyi tuh, enak banget. Ibu, saya takjub ya, tadi secara waktu offline kita sempat sharing bahwa ada anak yang 3-4 hari menginjakkan kakinya di sini langsung ada perubahan. Ini yang dari rumah sakit jiwa, jadi saya merasa surprise banget karena nggak 1-2 anak Pak. Itu begitu dari rumah sakit jiwa langsung gitu ya ke asrama langsung, nggak pulang ke rumah, karena ke rumah kan drama nanti ya istilahnya, nggak mau segala macam. Itu dalam waktu 3-4 atau 4 hari ya, itu bisa tanda kutip normal, yang nggak ngamuk-ngamuk, ya makan, nggak ngompol bahkan. Cuman sekali doang hari pertama itu galon aqua besar gitu kan, itu cuman diginin loh, pecah loh. Cuman itu aja teng gitu, jadi tenaganya luar biasa. Kalau sudah dari rumah sakit jiwa kan dalam artian yang sudah sangat cukup memprihatinkan ya. Kemudian dalam waktu hitungan 3-4 hari tanda kutip normal, waras tanda kutip. Analisa Ibu kenapa tuh? Kok bisa ya? Saya tidak bisa saya pun bingung tidak menjawab secara pasti. Apakah karena alam, apakah karena kami asrama? Kalau guru kami lah, saya pun malah gitu ya, melakukan dalam 3-4 hari, aku pikir tidak mungkin akan melakukan itu. Jadi kok saya yakin banget Tuhan yang melakukan melalui kami. Amin. Karena sangat ajaib ya dalam waktu 4 hari. Karena dari rumah sakit jiwa gitu ya. Yang tadinya itu ya, karena makanya ke rumah sakit jiwa sangat tak terkendali habis seisi rumah. Dan ini ke rumah sakit jiwa nggak 1-2 kali loh. Dia sudah setiap ekstrim lagi masuk lagi, setiap ekstrim masih aku lagi kan. Berarti kita tahulah kriterianya bagaimana sampai anak itu minta tolongnya ke rumah sakit jiwa gitu ya.
Tapi kalau cuman anak yang tidak dari rumah sakit jiwa dan 3-4 hari itu saya merasa agak biasa aja. Karena datang gitu kan sampai gini. Bapak udah, waktu menyerahkan anaknya masih kecil, masih 7 tahun. Udah bapak, saya ngeliat bapak udah berdarah semua gitu. Udahlah pulang aja gitu kan. Wah udah kayak di kerah apa gitu ya. Udah bapak pulang aja, saya ngeliat tangan berdarah-darah gitu. Saya nggak demen, aku bilang udah pulang aja gitu. Dan besok pagi waktu olahraga pagi jam 5 sama guru-guru, Pak Sekitrit pun ada dia itu. Kok bisa, ya? Tidak melakukan itu gitu. Lalu saya juga surprise juga, itu ada anak yang dia tidak pernah tidur di malam hari. Jadi sepanjang malam ya main ya mondar-mandir sebagaimana umumnya anak-anak autis ya. Jadi kalau siang dia tidur sepanjang hari. Malam dia aktivitas dalam artian keluyuran lah di rumah gitu ya, macam-macam gitu ya. Itu macam-macam. Kemudian malam pertama, jadi doa malam jam 8 itu, kita doa malam jam 8 bersama. Udah tekluk-tekluk. Lah jam 9 itu bobok klek, lalu ibunya tak video call, Bu lihat jam 9 loh Bu ini. Untuk pertama kalinya. Pertama kali aku tunjukin jamnya gitu kan. Itu luar biasa, hari pertama bisa bubuk gitu. Ibunya jadi saya yakin itu karya Tuhan yang maha kuasa, yang maha memelihara semua gitu ya. Kami kalau sebulan 2 bulan ya oke lah, karena alam gitu ya gitu. Jadi saya tidak mengklaim bahwa wah gila lu di asrama Immaculata 4 hari. Itu karya Tuhan yang maha kuasa melalui kami gitu. Jadi jangan mengklaim kita hebat gitu ya, karena kita belum melakukan apa-apa lah istilahnya. Paling-paling kan begitu dia waktu itu membanting botol aqua ngelempar, sekarang dipel sampai kering lalu botolnya dibawa ke sini. Itu rusak kan, sekarang kamu ambil selotip yuk kita selotipin. Nggak mungkin bisa, tapi anak kan tahu apa yang dia harus lakukan kan. Dipel, sekarang air segalon suruh ngepel kan ya dia banyak juga. Ya enggak apa-apa, umurnya udah 15 tahun. Itu kerjaan itu tidak apa-apanya. Gitu. Jadi sebetulnya yaitu tadi mendidik dengan yang penting itu kalau kita nggak denial, kita ikhlas melihat ini, jadi kita nggak perlu melihat judulnya lah, katakan autis begini, simptomnya apa, ciri-cirinya apa, lalu solusinya apa, itu sebetulnya yang paling tepat. Jadi autis itu tidak hanya sekedar nggak bisa sosialisasi, nggak bisa berinteraksi, bukan hanya sekedar itu, tapi begitu banyak misteri yang kita nggak tahu. Kita harus hidup selaras dengan alam. Dalam harmoni ya. Ya itu paling penting, karena terlalu banyak yang tidak ada teorinya di autis. Terlalu banyak. Yang nggak pernah dipelajari. Ya, tidak pernah ada. Saya pun yang S3 psikologi gitu ya, masih terbengong-bengong. Ya Tuhan, nak, kamu kenapa begini begitu. Jadi mari kita mendidik bukan hanya sekedar biar bisa bersosial, biar bisa ngomong, nggak setetek itu, nggak semudah itu, nggak seringan itu, tetapi banyak hal yang kita sebetulnya akan tersyok-syok melihat ini, ya, melihat kita oh iya memang seperti ini ya, bukan denial, karena kalau kita denial kita nggak akan bisa mendidik dengan baik. Jadi kalau kita melihat ini sebetulnya sudah lintas agama ya. Kita tidak masuk dalam satu kotak, tapi betul-betul lintas agama. Kita menjadi hambanya, kita menjadi umatnya dan tiar. Yes. Karena anak-anak itu beribadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Kami tidak satu agama, karena apa? Tujuannya kan kita bukan seperti misalnya pesantren itu kan agama ya, tapi kita adalah asrama yang menghantar anak supaya dia mandiri dan berperilaku mendekati normal. Oke. Ya. Mendekati normal, karena kalau pure betul-betul senormal-normalnya itu saya belum pernah dapat. Maka kalau dibilang anakku sembuh gitu, saya dalam hati oh ya. Gitu. Karena X-nya ini Pak pasti akan ada seumur hidupnya. Pasti hanya bedanya kalau dulu mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu marah, ngamuk. Wah ini mungkin hanya ya setahun sekali lah. Wah itu ajaib udah. Iya seperti itu, tapi tetap ada ya. Mereka tuh gimana sih Bu? Satu kamar 1 orang atau satu kamar beberapa orang? Ada 3 orang, ada 4 orang. Jadi karena kamarnya gede 5x4 atau 5x5 gitu ya. Gurunya 2. Maka kita gurunya perempuan semua sebab menemani di dalam kamar. Sampai tidur? Oh iya dong, sampai besok pagi. Gurunya tidur di situ. Anak-anak ini sekalipun udah bagus banget itu unpredictable loh.
Iya, tiba-tiba jedotin pala. Ya sangat mungkin. Orang tiba anak-anak sedang berkebun enak-enaknya tiba-tiba plong sampai merah banget gitu kan, gitu-gitu. Jadi kok saya pikir mereka ini sakti Bu, yang mukul-mukul di situ tapi nggak kenapa-napa. Tidak ada rasa. Cuma kalau kita langsung puyeng Bu. Orang ngeplak begini sampai merah gitu ya. Kita tuh kok kuat iya, gitu ya. bahkan pernah ada yang dia mukul telinganya sampai bengkak gitu kan. Nggak ada rasa. Ini saya dulu pernah. Jadi rumah kita udah ada teralisnya. Dia jedotin pala di teralis kan, puang. Kacanya turun ke sini, zap. Jahitannya kalau tidak salah 7. Lalu saya yang jaga malam ya, lagi diprotekin lu dimakan, aku ketiduran. Ya ampun. Dilolosin benangnya dimakan. Aduh. Lalu juga pernah kita kan sampai kita menyunatkan segala macamnya. Anak itu waktu disunat belum sembuh betul lah ya jahitannya itu. Dia tengkurup masturbate Pak. Hancur. Kan nggak mungkin akan dijahit lagi ya kayak gitu tuh. Mereka tidak ada rasa. Gitu kebanyakan itu. Tidak Ibu day to day juga terlibat kan Bu? Lah bukan terlibat lagi. Ini kan anak Pak Dedi makanya aku rapi. Biasanya ada saatnya aku abu di dapur, ada saatnya saya setiap pagi saya ke kebun, setiap pagi. Jadi saya tahu betul tanaman di mana yang kurang. Bersama anak-anak? Iya. Kalau pagi banget aku sendiri, tapi nanti anak-anak setelah makan pagi jam 8 ya, mereka nyebar. Ada yang meti ini gitu. Tapi saya selalu keliling karena saya harus tahu ini yang berkurang, yang kurang apanya nih, apakah kacang panjang, apakah buncis, apakah sawi gitu ya. Jadi supaya tidak ada yang kosong. Terus. Tadi kan Ibu bilang bahwa di antara mereka hampir-hampir nggak ada interaksi. Tapi dengan ibunya ini ada engagement nggak? Ngintil Pak. Oh gitu ya. Ngintil. Ini kalau saya pergi dari situ tempat tasku gini kalau nggak dibukain lah apalah gitu. Jadi banget. Love language mereka ke Ibu berupa apa? Ada menyentuh, ada deket, ada cuman begini doang. Tiap anak berbeda. Ada yang ngambil ingusnya, gitu-gitu. Jadi perhatian ya? Ya. Jadi setiap mereka beda. Atau ngeliat aja gitu. Ada yang saying something nggak? I love you, aku sayang mama. Oh banget. Iya. Ibuku manggilnya. Ibuku gitu yang sudah bisa bicara itu ya. Kalau manggil itu nggak ibu, nggak Bu Ima, nggak ibu, nggak bunda, tapi ibuku. Jadi saya masih di atas, saya kok mungkin dia biasanya saya kan jam 6 udah treadmill gitu ya. Lah ini saya kok belum turun. Dia manggil, ibuku gitu. Karena pas jendela itu bawahnya tempat sepeda anak-anak. Sampai sebegitu rupa. Dan saya pernah waktu itu saya sakit kepala dan aku cuman senderan aja gitu. Aku pijet-pijet kepala, lalu anak itu minyak kayu putih aku diguyur kepalanya, digitu-gituin. Itu ceritanya rasa cinta ya, rasa cintanya pada kita. Jadi dia ceritanya ngobatin ibunya. Diguyur aja sama digitu-gituin. Gitu. Terus pas pernah saya nyuci sama mereka, saya jatuh gitu ya. Dia nggak bisa nolongin, brek jatuh, aku ngelemprak itu jatuh. Terus dia duduk di depanku, diam. Tapi how to touch-nya itu dia nggak ngerti Pak. Mesti ngapain gitu dia nggak ngerti. Tapi dia di depanku seperti ikutan jatuh gitu. Jadi kalau ngomongin ikutan jatuh juga. Ngebrek gitu, iya, karena dia sebenarnya tidak bisa gimana ya cara. Itu bagian dari empati itu. Ya. Jadi Pak kalau ngomongin hati, aduh sedih aku kalau ngomong gitu. Mereka itu hanya sistem otaknya yang bermasalah. Neurologisnya. Ya, neurologisnya. Tapi hatinya Pak sangat putih, bersih. Sedangkan kita neurologis kita beres, tapi hati kita busuk. Tidak saling makan sesama istilahnya ya. Tidak, yang penting untung bagi dirinya, selamat bagi dirinya. Itu sadisnya manusia. Itu tidak terjadi pada anak-anak autis. Anak-anak autis itu lembut jiwa, lembut hati. Mereka mengerti, sangat mengerti. Pernah aku bawa anakku ke salon karena dia kan waktu itu obesitas Pak. Nah tentang obesitas nih, wah jagonya ada kita Pak. Ada anak tuh yang turun sampai 40 kilo, 45 kilo. Turun 40 kilo? 45 kilo dalam waktu sekitar 7 bulanan lah. Jadi dulu itu nggak bisa, kalau naik tangga mau ke lantai 2, pantatnya aku dorong gitu. Saking gedenya. Karena apa gede banget mereka? Satu, di rumah mereka kan mager, nggak melakukan apa-apa. Kedua, makan yang dia sukai. Dan banyaknya berlebihan. Kenapa mereka makannya nggak bisa stop? Karena kan hipotalamus segala macam mereka bermasalah ya. Jadi kalau nggak di stop ya mereka akan makan terus dan itu bahaya. Itu bahaya sekali, bisa suddenly death. Cara regulasi di sini gimana Bu? Diatur.
pembatasan jam makan sama jenis Iya, makanan. iya diatur. Jadi kita udah pokoknya segini kamu cukup. Gitu. Karena kan mereka tidak, kalau di rumah kan siap saat ada meja makan toh, Oh, iya. nyemil. Mereka tidak, makan pagi jam 6 sampai jam 7, kemudian snack time-nya setengah 10, makan siangnya jam 1, lalu bangun tidur ini makan siang jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 4 bangun snack time, lalu jam 6 makan lagi. Jadi ada jedanya dan kita nggak sekarepmu makan sebanyak apapun, dan kita nggak ada lemak, nggak ada gula. Oke. Kalau sama orang tua Nggak ada dikasih minyak. roti gitu. Iya, dikasih semuanya. Dan itu pokoknya Pak, kalau turun berat badan itu sangat luar biasa, cepat sekali. Kan dan energi kan juga itu ya, energinya kan juga keluar dengan terarah. Itu luar biasa. Nah itu tadi, jadi anak yang obesitas, jadi kan lehernya hitam banget itu ya, karena habis kegemukan. Lalu kita lulur segala nggak hilang, lalu aku ke salon gitu kan. Lalu ke salon dia bilang gini loh, Bu Ima, telepon Bu Isa, maksudnya gurunya. Telepon dong, aku beginiin, mau cerita, mau pamer, mau laporan. Dia nggak bilang telepon mama. Malah mau lapor ke gurunya. Iya, guru kamarnya. Bu Ima, telepon Bu Isa. Aku videoan Pak akhirnya. Oh ini lagi beginikan gitu. Jadi rasa cintanya itu sangat. Nah, engagement yang begitu mendalam di sini dengan guru dan dengan ibunya ini, ketika orang tua kandungnya datang, tanda petik masih kenal, masih rindu nggak? Jadi tapi mereka ini lebih kenal ya, rindu tentu. Tapi mereka lebih kepada yang sudah terbiasa hari-hari. Oh. Jadi kalau anak kecil banget itu, yang masalah katakan 6 tahun gitu ya, ditengok pertama gitu ya, pasti masih sama lengket sama gurunya. Tapi begitu mamanya udah tepuk-tepuk udah apa ya ingat, ngintil lagi. Jadi karena tidak ada konsep pengganti orang tua tuh nggak ada ya. Lalu waktu mama papanya mau beranjak pulang, kayak sedih gitu nggak? Dada-dadanya, biasa aja. 0,sekian% ya. Nggak ada 1%. Nggak ada 1% seperti itu. Dan kalau anak-anak yang sudah cukup lama di asrama, misalnya udah setahun gitu ya, itu begitu diantar mamanya, dia turun dari mobil itu lari ke asrama happy banget, happy mama. Bu Ima, aku makin tenang karena aku tuh turun dari mobil udah happy gitu. Ada juga yang udah mama pulang gitu. Kenapa? Mereka dengan komunitasnya dan mereka itu diperlakukan sesuai dengan usianya toh. Misalnya, ini anak-anak perempuan nih, anak-anak cewek itu Pak, kan kita bikin bedak, lipstik, kutekan gitu kan. Jadi jangan ini, kita memang sediakan. Mereka bisa pakai? Bisa. Atas pencontohan atau memang bisa pakai secara naluriah? Pencontohan. Tapi pada akhirnya misalnya ada kutek nggak cuma satu warna, itu kan jadi dari dirinya ya. Waktu mereka ngaca merasa cantik nggak sih, merasa seneng, pede gitu? Kalau pakai baju baru, jadi khusus anak perempuan ya. Khusus anak perempuan ini saya seizin orang tuanya tentu, itu sering banget ada baju baru untuk pesta ulang tahun karena ulang tahun banyak. Itu tahu banget loh. Tahu banget. Jadi menata dirinya baju baru itu mereka tahu. Diajak pergi aja tahu kok Pak. Mereka nggak menonton TV kan, nggak pernah kan? Nggak, kita nggak ada TV. Nggak ada. Jadi apa ya, gadis adalah gadis, anak adalah anak, perempuan adalah perempuan gitu ya. Jadi anak-anak tuh dipakein baju baru ngerti. Orang kalau saya bawa ke Bali kan, saya setahun 2 kali bawa anak-anak ke Bali lewat. Pakai mobil Bu ya, jalan ya, darat. Karena bisa kemana-mana kita. Itu senengnya dan sepanjang jalan tuh matanya gini menikmati pemandangan. Mereka cuma tidak bisa mengucapkan secara ekspresif verbal ya, tapi sangat mengerti sekali. Sama seperti anak pada umumnya, cuman mereka nggak ngomong itu aja sebetulnya. Bu, mohon izin, bagi yang perempuan kan kalau lagi head itu ada edukasinya, mereka paham ya Bu ya? Sangat paham. Feeling mereka 2 jam kan kita ajarin kan ya, guru-gurunya kan ngajarin bahwa setiap 2 jam kita ganti pembalut, lalu dibungkus pakai koran, dikaretin, buang ke tempat sampah. Itu menjadi habit banget. Jadi feelingnya itu 2 jam kok ngerti ya. Nah kita di lemari udah kita sediakan, ada. Tapi ada sekitar 2 anak yang sampai sekarang jadi gini. Pokoknya pada awalnya mau pakai pembalut itu istilahnya kita berantem, artinya ngotot-ngotot. Nah harus pakai itu kan dia nggak mau. Tapi setelah selesai tetap mau pakai. Itu ada juga yang kayak gitu, rigid ya. Ya kayak gitu tuh ada. Tapi anak-anak di kita nggak ada yang namanya terus nggak mau pakai, kemudian disuwir-suwir, dilempar-lempar, cemplungin ke bak, nggak ada. Anak-anak di luar kan umumnya seperti itu. Bu, ini kan saya awam soal dunia anak berkebutuhan khusus. Tadi di awal saya sudah bertanya, mereka akan lulus nggak sih? Bu bilang beberapa di antara mereka sudah
dipersiapkan lahan pemakaman ya Bu. Seperti yang etis yang ngomong gitu ya. Berarti tapi yang lain-lain ini berarti tanda petik akan lulus, akan keluar dari sini Bu, atau gimana Bu? Enggak. Iya. Lulus Pak. Jadi begini. Yang disebut lulus itu adalah kalau betul-betul emosinya terkontrol. Oke. Ya marah itu biasa, kita aja marah. Ya kan? Orang kita juga suka teriak juga gitu kan. Jadi jangan manusiawi lah. Jadi jangan bilang kalau anak autis itu lalu marah-marah disebut karena autis. Itu wajar sekali marah. Sudah bisa kontrol dirinya dan sudah bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Nggak ada gender di sini, laki perempuan sama. Ya, bisa melakukan semuanya itu lulus. Mereka pernah dipulangkan untuk liburan nggak ke rumahnya seminggu? Ya, jadi kita pulang itu setahun 2 kali, Natal 2 minggu, Lebaran 2 minggu. Nah, kemudian untuk kunjungannya itu 2 bulan sekali di tempat ini, di pendopo ini. Semua orang tua murid datang, kita makan bersama-sama, kita potluck, kita makan bersama-sama, anak-anak main band, nari dan segala macam. Lalu orang tua bisa ketemuan anaknya sampai sore, mau jam 4, mau jam 5. Tapi kalau sudah jam 2, anak-anak pasti mikir bobo. Kalau yang belum bisa ngomong ya pergi aja gitu. Itu pola. Ya, jadi habit itu yang penting sekali. Berapa jam tidur siang biasanya? Jam 2 sampai jam 4. Dan pasti anak tidur semuanya. Pasti. Nah. Sepi karena capek mereka. Dari jam 5 udah kegiatan. Itu yang membuat ini mereka ya. Jadi ketika mereka dipulangkan untuk liburan, semua habit itu masih dilakukan nggak? Bantuin mamanya masak misalkan. Kalau di rumah cuek, ya akan kembali seperti dulu. Jadi paling dia melakukan itu antara 3 hari, 4 hari kemudian biasanya sudah tidak melakukan. Waktu balik ke sini ibu harus poles-poles ulang lagi ya? Oh, kalau sini tidak. Di sini tetap seperti biasa. Balik lagi seperti biasa aja, nggak seperti anak baru. Tapi kalau di rumah misalnya dicuekin artinya tidak ada jadwal gitu ya barbar. Wow. Jadi tetap harus dalam pemantauan gitu ya. Jadi yang tadi ya Pak yang pulang gitu ya, itu lulus. Tetapi di sini ada batas umur 25 itu harus sudah dikembalikan karena saya menerima anak 6 sampai 12. Umur 25 sudah harus kembali. Kenapa? Sudah Pak, nanti kalau di sini 25 ke atas ya nanti jadi kayak asrama bapak-bapak dong. Oh, oke. Udah enggak. Itu ya, udah ada yang pernah kembali belum? Sudah. Nanti ini juga bulan depan juga ada yang kembali 1. Memang dia sudah bagus banget. Sudah teramat sangat bagus banget. Umurnya dia 27 jadi dia pulang. Nah, selebihnya itu adalah asrama seumur hidupnya. Sampai Tuhan panggil. Itu dia ada di kami, sudah dipersiapkan makam juga, namanya adalah Taman Surga Hills. Di mana itu? Sini juga? Di sini sekitar 50 meter dari sini. Itu bagi yang mau seumur hidup? Iya. Banyak yang hanya 10. Saya batasi. Jadi banyak ibu-ibu yang aduh tidak bisa, saya cukup 10 karena ini nyawa. Pertanggungjawabannya kita berat sekali ini nyawa. Jadi saya cukup 10. Tapi tentu ke depan kan kebutuhan banyak ya Bu ya. Ya semoga makin berkembang lah Bu. Amin. Kita sudah persiapkan dari sekarang. Makanya di depan asrama ini di seberang jalan persis itu ada lahan besar kok. Ada 2 hektaran ya di luar itu di seberang. Karena mohon doa, saya pengen sekali membuat restoran. Iya kan? Langsung loh. Tadi nggak ada cecak langsung, ya. Kehendaki. Amin, nanti akan semoga terjabah doa kita. Amin. Saya ingin membuat restoran dan yang mengerjakan adalah semua anak-anak kita. Mulai dari dapur, mulai dari menyediakan semuanya. Jadi kita tidak akan ada sampai ke bednya pun. Bednya kita itu udah keren loh Pak. Kita udah dapat penghargaan dari banyak pihak bednya anak-anak. Jadi nanti ada live ya musiknya di sana. Kemudian nanti restorannya di paling ujung aja karena depannya akan ditanamin sayur mayur. Jadi ibu-ibu yang datang biar beli, yang jual anak-anak juga. Jadi supaya mereka yang dewasa juga ada pekerjaan yang itu. Karena sebetulnya yang paling jelek, paling buruk itu adalah nganggur. Oh iya. Jangan sampai dianggurkan. Ini yang bikin perkara itu nganggur. Kita pun juga gitu, nggak boleh nganggur. Ya, jangan buang-buang waktu. Jadi anak-anak itu berkarya terus sesuai dengan ini masing-masing.
nanti saya undang kalau pas Natal, wah kita anak-anak jualan segala macam, dan itu adalah hasil karyanya anak. Ada wedang uwo, ada telang, ada segala macamnya, itu anak-anak yang bungkus-bungkus semua, jemur-jemurin, ngiris-ngiris jahe, itu anak-anak. Exposure terhadap orang umum boleh mampir nggak di sini, Bu? No. Nggak boleh. Tidak boleh. Hanya event tertentu waktu jualan atau gimana? Tidak nggak pernah ada juga. orang umum, yang datang hanya orang tua murid saja. Oke. Bahkan yang saya saudara ini ya nggak boleh. Ini sangat, kenapa? Karena jadi pikiranku begini, saya mendidik anak-anak ini bukan hanya karena mereka bisa bayar, tetapi trustnya itu loh. Sekarang kita bayangkan, dia menempatkan anak di sini seumur hidupnya, itu luar biasa percayanya. Nah itu, maka saya tidak sembarang orang masuk. Orang studi banding, no. Orang-orang mau bikin skripsi apa no. Tidak. Anak-anakku betul itu. Ya nanti aja di sana kan, kalau di restoran nanti kan ada kami, tetap anak-anak itu terpantau, nggak mungkin dilepas sendirian. Jadi tidak menerima tamu kami. Tidak ada. Jualan yang beli orang tua murid sendiri. Ya, saya tidak pernah ada tamu masuk. Tidak boleh. Orang tua kalau mau visit juga nggak bisa sembarangan ya? Oh, tidak bisa. Ada jadwalnya. Ya, itu makanya saya tidak pernah mau disumbang siapapun, serupiah pun. Tidak ada, dari manapun, tidak ada. Karena apa? Karena saya tidak mau diintervensi orang. Kayak misalnya aku dikasih sesuatu sama orang tua kan, sebenarnya belum waktu kunjungan nih, tapi kunjungan kan aku nggak enak hati. Paling orang Jawa kan suka kayak gitu, suka nggak enakan, jadi saya tidak mau. Jadi kita pernah ada TV meliput nggak sih, Bu? Sering sekali, banyak banget, sekali. Saya udah lumayan banyak, hampir semua TV. Oke. Saya memvisikan suatu saat Ibu akan dapat gelar profesor nih, Bu. Amin. Karena benar-benar Amin. luar biasa sih ya. Amin. Hal yang baru, nggak ada yang mengerjakan selain Ibu, dan nggak setotalitas ini ya, Bu. Iya, nggak setotalitas ini. Luar biasa. Betul. Jadi, ini aja misalnya ya Pak, nanti saya tanggal 11. Jadi saya sering banget pergi sama orang tua murid. Orang tua murid nginep di sini, masak bareng segala macam. Jadi kita saudara. Kita nggak kayak orang tua murid yang kan biasanya kalau di sekolah kan gimana mundur gitu kan. Oh, di sini tidak. Saya tidak di atas orang tua, tidak di bawah orang tua juga tidak di bawah saya, tidak di atas saya. Kami saudara, keluarga besar. Keluarga besar. Ya kalau orang baru mungkin agak kagok karena saya sangat tegas, disiplin. Karena anak-anak ini kan juga tidak ada nego, disiplin, konsisten. Kalau nggak ada itu kan kita nggak bisa. Jadi karena konsisten, disiplin itu ya yang membuahkan ini semua. Betul. Maka orang tua juga harus ikut. Dan orang tua patuh kok, tertib. Orang tua tertib, mau pangkatnya apapun, mau siapapun dia, se-famous apapun, di kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Di sini istilahnya atribut tidak berlaku ya. Kita bersama-sama menjalani takdir yang tak kita inginkan. Saya pun. Jadi kami bersama-sama, maka kita tidak, kalau ada sesuatu yang kurang pas ya mari kita ngobrol misalnya gitu. Jadi kita tidak ada komplain-komplainan gini no. Tidak akan, itu nggak laku di sekolah Immaculata karena kami bersama-sama. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Saya harus mewawancara Ibu lagi di pendalaman yang lain ya Bu ya. Baik. Ini luar biasa Siap. banget. Baik. Terima kasih buat teman-teman sudah turut menonton. Semoga nanti bisa dapat banyak manfaat ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Ibu Ima. Sampai jumpa juga Pak Dedi.